Dalam pendekatan tasawuf atau akhlak, ulama kita sudah mengatakan bahwasanya salah satu pokok yang wajib kita pelajari yaitu ilmu akhlak atau tasawuf. Selain ilmu fikih, ilmu tauhid, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjalankan hukum-hukum Allah. Maka kewajiban setiap mukallaf atau setiap muslim itu juga belajar ilmu tasawuf. Maka dalam pendekatan tasawuf ada beberapa penyebab seseorang menjadi sombong. Ada celah, ada pintu masuk setan untuk membisikkan rasa sombong di dalam hati manusia. Maka Nabi bersabda, sombong itu adalah tidak menerima nasihat kebenaran, kemudian sampai merendahkan orang lain, menganggap dirinya yang paling tinggi. Kalau dinasihati tak mau saja, kalau dinasihati agama kebenaran menolak saja. Itulah sombong. Kemudian sampai merendahkan orang lain, maka ini juga termasuk ciri-ciri orang yang sombong. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, ada penyebab seseorang menjadi sombong. Yang pertama adalah ziyadatul mal, bertambahnya harta. Kalau kita lihat dari kacamata positif, bagaimana harta ini adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Mungkin tak semua orang dikasih harta, alhamdulillah kita pula yang dikasih harta. Tapi kata Imam Al-Ghazali, sadar atau tidak sadar, bertambahnya harta ini juga penyebab seseorang menjadi sombong. Pada hakikatnya ini milik Allah, nikmat Allah yang sangat luar biasa. Kita dikasih harta, tapi sadar atau tidak sadar, dengan harta itu bisa peluang untuk seseorang menjadi sombong. Dengan hartanya dia merasa kaya, sampai melihat orang lain susah, miskin di pandangan dia. Maka inilah yang harus kita jauhi. Kemudian penyebab seseorang menjadi sombong yang kedua adalah ziyadatul mansib, bertambahnya pangkat dan jabatan. Maka ini juga penyebab peluang celah pintu seseorang menjadi sombong. Bertambahnya pangkat dan jabatan atau ziyadatul mansib ini juga salah satu bisikan setan. Tapi kalau kita lihat dari kacamata positif, ini juga anugerah dari Allah. Bagaimana Allah amanahkan jabatan, pekerjaan yang sangat strategis. Mungkin ada kepala desa, kepala lurah, kepala kepling yang mungkin Allah amanahkan jadi kepala-kepala. Ini juga anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Tapi kata Imam Al-Ghazali, sadar atau tidak sadar, ini juga penyebab seseorang menjadi sombong, menganggap dirinya yang paling unggul daripada orang lain. Di mana-mana dikawal. Bagi yang punya jabatan gubernur, wali kota dan lain sebagainya, maka ini juga penyebab celah nikmat yang Allah kasih yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki orang, kita pula yang memiliki. Tetapi awas, kata Imam Al-Ghazali, ini juga penyebab seseorang menjadi sombong. Maka rumusnya, kalau ada di dalam hati kita bisikan ingin merendahkan orang lain, kemudian kalau diberi nasihat tak masuk saja, maka ini ciri-ciri orang yang dibisiki setan rasa sombong. Maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dibersihkan dari sifat-sifat tercela, khususnya sifat sombong. Yang ketiga adalah ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Ini juga penyebab seseorang menjadi sombong. Mana yang sudah diustadkan, mana yang sudah diulamakan, mana yang sudah titelnya banyak, profesor, doktor, belajar di luar negeri, dalam negeri, maka orang ini adalah dianggap alim di sebagian kelompok. Ini juga hati-hati. Yang rajin majelis ilmu, yang sering datang majelis salawatan mendengarkan ilmu, bertambah ilmunya, Allah kasih anugerah ilmu, maka ini juga penyebab seseorang menjadi sombong. Padahal kalau kita lihat dari kacamata positif, bertambahnya ilmu ini adalah anugerah dari Allah. Tak semua orang memilikinya, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidaklah engkau mendapatkan satu ilmu, wahai saudaraku,
banyak yang harus dikorbankan, kata Imam Syafi'i. Yang pertama harta, mal. Bukan menjadi alim untuk mendapatkan harta, tapi berkorban harta agar supaya menjadi alim. Waktu zaman salah satunya dengan masa yang panjang, tak bisa duduk di majelis 1 minggu dah cabut, 2 minggu cabut. Kemudian butuh guru, harus ada bimbingan guru, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka besar ganjaran tantangan, tapi kalau sudah mendapatkan ilmu, hati-hati. Ini juga penyebab seseorang menjadi sombong, merasa diri yang paling alim, orang lain jahil, orang lain bodoh. Dengan ilmunya memvonis orang lain jahil, maka ini perbuatan tercela, termasuk penyakit hati yang dibisikkan setan kepada insan manusia. Kemudian yang terakhir adalah ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah anugerahkan kita yang sholat wajibnya tak tinggal, kemudian sholat sunat rawatibnya tak tinggal, puasa Senin Kamisnya tak tinggal, apalagi puasa Ramadan. Ini adalah ketaatan yang sangat luar biasa yang Allah kasih. Pada hakikatnya Allah mengasih ketaatan itu agar supaya kita dekat kepada Allah, agar kita supaya tidak ada jarak kepada Allah. Tapi sadar atau tidak sadar, dengan ketaatan, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, ini juga penyebab seseorang menjadi sombong, merasa dirinya yang paling taat kepada Allah. Kalau kita balik daripada pulang dari masjid, menganggap diri kita yang paling apik, menganggap orang yang di luar masjid yang mungkin saudara kita masuk neraka, ini pasti masuk neraka karena tidak sealim kita, karena tidak seabid kita. Maka tak boleh kita vonis orang lain dengan amal ibadah, dengan amal ketaatan kita. Maka ini adalah sifat karakter orang-orang yang sombong. Kita tak boleh memvonis saudara kita yang seiman, yang syahadatnya sama. Bisa jadi di akhir hidupnya dia lebih taat daripada kita yang di dalam masjid ini. Maka kata Imam Al-Ghazali, solusi daripada sebagai kesimpulan khutbah kita, bertambahnya harta, bertambahnya ilmu, bertambahnya pangkat dan jabatan, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah, itu hakikatnya milik Allah. Tak beda kita sama orang yang meninggal. Orang yang meninggal kalau kita lihat, lengkap tangannya, lengkap kakinya, telinganya, hidungnya, matanya ada 2 tapi tak bisa terbuka. Apa beda kita sama orang yang hidup, yang belum Allah cabut nyawanya? Tapi kenapa orang yang mati tak bisa bangkit lagi? Maka itu adalah kuasa Allah. Maka ini adalah semua pemberian Allah. Bagaimana solusinya agar supaya nikmat itu terasa kita syukur? Maka tawadhulah kita, rendah hatilah kita. Maka itulah kesimpulan khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat untuk al-fakir atau khatib sendiri dan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'tu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.